Congrats buat Zidan, Super 17 dan Agent Ali of CX yang jadi komentator tercepat. Good job. Entah gimana caranya, kalian bisa komen secepat itu. Dan di top komennya kita ada Ardan, yang dimana masuk akal juga sih jika buah okwat dipakai di Arc Baraju. Itu karena nggak mungkin dong Boboiboy bisa jadi tiba-tiba pakai dua kuasa elemental tahap ketiga secara bersamaan. Menarik juga nih. Kayaknya nggak perlu diragukan lagi juga kalau Boboiboy Galaxy Baraju episode 1 benar-benar memuaskan banyak sekali ekspektasi fans. Yang bahkan apa yang disajikan oleh Monsta, gua rasa itu udah melebihi ekspektasi para penonton. Bohong, yang bener. Jadi di konten kali ini Nat ingin membuat breakdown untuk episode pertama Boboiboy Galaxy Baraju. Dan kita bakal bahas hal-hal menarik apa saja yang terjadi di dalamnya yang belum sempat kita bahas di konten review sebelumnya. Jadi langsung saja kita mulai. Yeay! Wow. Yang pertama, kemunculan Rokta di opening Boboiboy Galaxy Baraju. Seperti yang kalian tahu, jika di opening Boboiboy Galaxy Baraju kali ini ada sedikit perubahan, yang dimana ada part-part yang menarik perhatian kita. Soalnya, biasanya yang muncul di opening tuh kalau gak Boboiboy ya sama kawan-kawannya doang. Akan tetapi, di opening Boboiboy Galaxy Baraju, selain Kuali, Papa Zola dan Rokta juga ikut masuk ke dalam opening dan sejajar dengan Boboiboy CS. Entah kenapa ya, Nat rasa jika ini tuh jadi squad impian untuk Boboiboy jika full member. Ya itu sih pendapat pribadi Nat. Namun yang menarik perhatian Nat adalah Rokta yang ikut bergabung. Entah kenapa Monsta nggak bikin Rokta join beneran ke dalam grupnya Boboiboy. Selain karena karakternya yang unik dan menghibur, Rokta juga memenuhi syarat untuk masuk ke dalam skuadnya Boboiboy. Itu karena dia merupakan petarung yang sangat kuat dengan daya tahan yang sangat hebat. Tapi bang, dia kan bukan manusia. Lah, emang ada syaratnya jika anggota skuad Boboiboy harus isinya semuanya manusia? Terus, kalian anggap Feng apa? Apalagi dengan anomali hijau ini. Benda itu hijau. Terlebih lagi, Nat rasa musim ketiga bakal jadi lebih unik ketika Boboiboy yang memutuskan untuk menetap di bumi membangun organisasi Tapopsnya dengan anggota-anggota yang dia pilih sendiri. Ya kurang lebih ya kayak Luffy nyari nakama lah. Nanti macam ini maka kehabisan tenaga. Nanti makin menenang tenaga. Yang kedua, Lord Papato yang diubah. Seperti yang kalian tahu dalam cerita versi komik, Lord Papato dalam cerita Boboiboy Galaxy Baraju adalah seorang pedagang mainan. Hal itu Papato lakukan untuk menutupi identitas aslinya sebagai seorang mekanik robot. Namun dalam versi animasinya, tolong koreksi ya kalau Bang Nat salah, Papato tuh tidak diceritakan dia sebagai apapun. Ya dia lebih kayak orang random biasa aja yang tidak sengaja bertemu dengan Feng dan Rokta yang padahal sejak awal kemunculannya itu udah janggal banget sih. Dimulai dari sosok Pak Pato itu sendiri, yang kita tahu jika di planet Baraju itu hanya diisi oleh 4 ras alien yang tinggal di dalamnya. Ras alien bara, ras alien salju, ras batu lava, dan ras batu ice. Sementara Pak Pato ini ras apaan coba? Dia nggak termasuk ras bara ataupun salju, apalagi ras batu. Dan kok bisa sih ada ras alien lain yang tinggal di planet Baraju dengan tenang? Yang padahal udah jelas kan jika planet Baraju merupakan tempat konflik yang berbahaya. Yang ketiga, ratusan tahun perang kayak bocah. Jujur, ini lebih ke satir ke ras Puak Bara dan Puak Saljunya sih, bukan ke pihak Monsta Studio yang membuat ceritanya. Soalnya bingung aja gitu. Seriously? Kalian selama ratusan tahun cuma ngelakuin kegiatan monoton seperti itu aja. Kayak bangun pagi, lempar-lemparan batu, terus balik tidur. Bangun pagi, lempar-lemparan batu, terus balik tidur. Dan kalian ngelakuin itu selama ratusan tahun, dan gak ada salah satu dari kalian yang mencoba untuk damai. Itu konyol banget sih.
Dari sini, kita bisa menilai jika kepemimpinan dan pemerintahan di planet Baraju itu sangatlah egois, baik itu dari Puak Bara ataupun Puak Salju. Ya, kalian bisa lihat sendirilah, Puak Bara dan Puak Salju tetap berperang karena ego mereka masing-masing yang saling menyalahkan tanpa mencari tahu akar permasalahannya di mana. Yang padahal udah jelas leluhur mereka meninggal disebabkan oleh ambisi Retaka. Dan udah jelas juga musuh mereka adalah Retaka. Akan tetapi mereka malah ribut selama ratusan tahun. Bukannya kerja sama untuk ngalahin si Retaka, ini malah saling tuduh. Dan yang paling penting dan yang paling kocak, siapa woi yang nyebar gosip kalau leluhur mereka tuh saling mengkhianati? Itu parah banget sih. Dan karena itu si kedua kubu ini jadi nggak pernah akur sampai ratusan tahun. Dan kayaknya kita bakal dapat jawabannya itu di episode kedua sih. Yang keempat, intermezzo dikit. Kalian penasaran nggak seberapa kuat karakter Kuali di Boboiboy? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, walaupun cara bertarungnya itu unik karena menggunakan alat-alat dan bumbu-bumbu masakan, akan tetapi kalian nggak sih kalau si Kuali ini GG banget? Dia gelut pakai haki bejir, beneran. Lihat aja betapa mudahnya si Kuali mantulin batu segede itu yang menuju ke arahnya. Pakai apa? Pakai palu besar? No. Mana paten? Pakai sudip lah. Dan kalian tahu sudipnya nggak patah dong. Sehingga kalau Kuali nggak pakai haki, kayaknya nggak mungkin deh dia bisa mantulin batu semudah itu. Dan gue jadi malah curiga gitu. Kayaknya dia sebenarnya keturunan dari King Balakung deh. Lu jangan iya deh. Ya gue gampar menurut lu. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nats, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye. Marahlah berkalibrasi frekuensi yang sama.